Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita hadarah dulu, kita masuk ke part selanjutnya, yaitu tentang fatratul wahyi, yaitu tentang masa fatrah di dalam wahyu. Artinya Kangjeng Nabi Muhammad pernah LDR, dan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima wahyu setelah wahyu pertama. Artinya beliau mengalami masa tenggang. Sebelumnya kita hadarah dulu kepada musonib, kepada para ulama, dan kepada guru-guru kita semua yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ali tahirin wa ali ashabihil kiram. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatratul wahyi ari ieu eta masa fatrah tina wahyu. Wa fatarul wahyi sareng ari masa fatrah tina wahyu muddatan aya masa lam yatafik anu teu bersepakat alaiha kana itu muddah saha al muarrikhuna para sejarawan sadayana. Warjahu aqwalihim sareng ari anu pang unggul-unggulna tina pirang-pirang pendapatna itu muarrikhuna fiha dina itu muddah arbauna eta 40 naonana yauman poena. Naon eta teh liyastadda karena supaya banget naon syaukur rasuli kerinduan Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam dilubahi terhadap wahyu. Wa kada kana sareng nyata parantos kabuktosan itu Rasul teh wa kon kana jeung nyata terjadi itu syaukir Rasul. Fa innal hala maka saenyana tingkah istada memberatkan bihi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istada kabuktosan ngaberatkeun itu hal bihi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta soro dugi kayan jadi itu Rasul kullama ata dina mangsana nyumpingkeun Kanjeng Rasul dirwata jabalin kana puncak gunung buddan eta terlintas Kanjeng Rasul lahu pikeun itu dirwata jibal ayyarmia kana yen melemparkan naon nafsuhu jiwana itu Kanjeng Rasul min hati itu dirwata jibal hadron tingkah nami kasieun min qati atillahi tina pepegatan ti Gusti Allah lahu pikeun itu nafsuhu ba'da an aro dina sabadayan memperlihatkan Gusti Allahu ka itu nafsuhu ka itu Muhammad nikmatahu kana nikmatna itu Allah al-kubro anu pohara itu nikmat. Wahya bari ari itu nikmat teh ikhtiaruhu eta terpilihna Muhammad li ayyakuna karena yang supaya kabuktosan itu Muhammad teh wasitotan eta pelantara bainahu antara Allah wa baina khalqihi sareng antara makhluk Allah. Payatabadda maka nembongkeun diri lahu ka itu Muhammad saha al malaku seorang malak qailan barina anu nyarios anta Rasulullah haqqan anta Rasulullahi haqqan anta ari anjeun Rasulullahi eta Rasul Allah haqqan kalawan hak anu sanyatana. Payat mainu maka ngerasa tenang naon khatiruhu keretegna itu Muhammad wayaraji'u sareng uih itu Kanjeng Nabi Muhammad amma tina perkara azama parantos ngamaksud itu Muhammad alaihi kan itu dirwata jibal hatta aroda dugi kayan ngamaksud saha Allahu Gusti Allah ayyadharo kana yang nembongkeun Gusti Allah lil wujudi kana nampakkan Gusti Allah nuruddini kana cahaya agama faada teras uihdi Kanjeng faada teras uihdi ilahi ka Kanjeng Nabi Muhammad dan al wahyu. Oke guys, nah di sini kita sedang menerangkan tentang masa kekosongan wahyu atau masa tenggang. Jadi setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam namanya euforia atau berada dalam naonnya bahasa Indonesia teh
rasa yang sangat aheng lahnya, naonnya reuas muncul urang mah. Beliau diberi jeda pada saat itu muddatan dalam beberapa waktu, dan para sejarawan belum ada yang sepakat masalah waktu masa tenggang Kangjeng Rasul antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang selanjutnya atau wahyu kedua. Namun yang paling unggul dari pendapat mereka adalah mereka berpendapat 40 hari. Kenapa Allah memberikan masa tenggang itu? Ya karena supaya Kangjeng Rasul mempunyai rasa rindu yang sangat besar terhadap wahyu. Dan itu pun terjadi. Rasul merasa rindu kedatangan wahyu tersebut. Bagaimana tidak rindu? Bagaimana tidak rindu? Allah yang dia cintai, kebenaran yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, justru memilihnya sebagai pelaku utama dari pembaharu pada saat itu. Nah, fa innal hala istadda bihi hatta sara kullama atadir wa tajabalin buddan lahu ayyarmiya nafsuhu minha. Sampai-sampai Kangjeng Rasul saking frustasi mungkin ya, saking galau karena dia tidak menerima wahyu yang selanjutnya. Ketika beliau menaiki puncak gunung, beliau pernah terlintas di dalam hati bahwa dia melemparkan dirinya ke jurang karena dia takut terputus atau dibedokkeun lahnya pemilihan itu. Wahya ikhtiyaruhu li ayyakuna wasitatan bainahu wa baina khalqihi. Ya karena Rasul itu merasa bahwa dia itu adalah orang yang terpilih, yang menjadi pelantara antara Allah dengan para makhluknya. Maka ketika dalam keadaan keadaan galau, Kangjeng Nabi Muhammad pada saat itu frustasi, mungkin saat ini frustasi, tapi saya tidak bisa membahasakan bahasa yang lebih lembut daripada itu. Koreksi bila saya salah di kolom komentar, nanti saya perbaiki. Fa'ta'abbadalahul malaku qailan. Pada saat itu malaikat menampakkan dirinya sendiri. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad pada saat galau, mungkin benar ya suatu kaidah dikatakan faidastada al-qurbu pastakroba isti'anatullah. Apabila dekat terhadap ketimpangan, terhadap kesulitan, kebingungan kita sudah memuncak, maka itu adalah pertanda dekat pertolongan Allah. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad merasa ditinggalkan, Kangjeng Nabi Muhammad merasa galau, Kangjeng Nabi Muhammad merasa frustasi, Kangjeng Nabi Muhammad merasa masa depan suram, Kangjeng Nabi Muhammad merasa minder, Kangjeng Nabi Muhammad merasa insecure karena tidak dipilih lagi oleh Allah. Ya, pada saat itu Kangjeng Nabi Muhammad memutuskan untuk sempat terbesit untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung. Tapi ketika itu nampaklah malaikat Jibril pada saat itu sambil mengatakan, Anta Rasulullahi haqqan, kamu adalah Rasul Allah hak, seperti itu. Bahkan di sini ada yang mengatakan bahwa di dalam fase ini justru turun surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, seperti itu. Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu yang paling cerah. Masa depanmu cerah wahai Rasul. Demi waktu duha, engkau masa depanmu cerah seperti waktu duha, pembaharu awal daripada masa siang. Wal laili idza saja, dan apabila malam telah dibalikan atau ditutup. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Allah tidak memisahkanmu, Allah tidak meninggalkanmu, dan kamu tidak perlu bersulit hatinya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yakin akhirat itu lebih baik pertemuannya dengan Allah daripada kehidupan dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, nanti engkau akan diberi dan engkau akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman, dan seterusnya ya, nanti ada di penerangan selanjutnya. Nah, pada intinya malaikat itu mengatakan anta Rasulullahi haqqan. Nah, ketika ada afirmasi atau ada verifikasi, validasi dari malaikat Jibril, payat ma'innu khotiruhu. Pada saat itu Rasulullah merasakan tenang yang sangat luar biasa karena ada jawaban semacam solusi dari setiap kegelimbangannya. Setelah itu wayaraji'u amma azama alaihi. Rasul kembali dari maksud tujuan awal, yaitu ingin menampakkan kekesalan atau cek bahasa Sunda nama meupus keyangnya eueuh deui. Hatta aradallahu ayadharo lil wujudi nuraddini fa'ada ilahil wahyu, sehingga Allah pada saat itu menginginkan untuk menampakkan apa yang telah tampak, yaitu
bahwa pertama malaikat Jibril menampakkan dirinya lalu membawa pesan bahwa engkau adalah Rasul Allah yang hak. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di di siaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Tulis salawat terbaik kalian di kolom komentar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.